Ingin saya garis bawahi saudaraku, setelah melakukan perunutan di Kitab Pustaka Dara Agung dan mengecek data fakta yang ada, tanda-tanda atau ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang sampai kepada saya, maka ini ingin saya garis bawahi bahwa ternyata Raden Djokomoyo atau Ki Ageng Soleh, beliau ternyata adalah cikal bakal ya yang menurunkan keturunannya, yang menurunkan para bupati di tanah Jawa. Sekali lagi, beliau adalah cikal bakal para bupati di tanah Jawa. Jepara, Pati, Blora, Kudus, Purwodadi, Salatiga, Semarang, ya, Bejagung, Tuban, dan Surabaya. Tentu tidak ketinggalan Demak. Bahkan Bupati Demak yang sekarang, ya, Ibu Hajah Aistianah binti Bapak Haji Nur Halim almarhum al-maghfur lahu, itu adalah keturunan dari Raden Djokomoyo, yang ke atasnya Raden Djokomoyo ini adalah putra dari Prabu Brawijaya kelima. Ini bagi saya pribadi seorang mukmin, ya, merupakan ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan untuk Kabupaten Demak hari ini, saat ini, di mana Kabupaten Demak dipimpin oleh seorang bupati, yaitu Ibu Hajah Aistianah binti Bapak Haji Nur Halim. Silsilah ke atasnya adalah trah leluhur darah agung di Nusantara. Jadi ini merupakan kebahagiaan bagi saya pribadi. Saya berharap seluruh rakyat warga masyarakat Kabupaten Demak menyambut kegembiraan, kebahagiaan yang sama. Bukan apa-apa saudaraku, ini adalah bagian dari upaya tahaddus ala nikmah, upaya menyiar-nyiarkan nikmatnya Allah untuk Kabupaten Demak hari ini, saat ini, dipimpin oleh seorang bupati. Ternyata beliau adalah keturunan dari leluhur darah agung di Nusantara. Silahkan simak video selengkapnya sampai selesai. Semoga memperoleh informasi-informasi yang bermakna dan berguna untuk saudara-saudaraku melakukan hal penting seorang anak kepada orang tua, yaitu birrul walidain yad'ulah. Selamat menyaksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang berada dimanapun saja, semoga selalu sehat, makmur, sejahtera bersama seluruh keluarga. Di video kali ini saya ingin menuntaskan bagian akhir dari perunutan sejarah dan silsilah tokoh luhur darah agung di Nusantara yang makamnya ada di Blambangan, Jalan Lingkar, Desa Kendal Doyong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Siapakah beliau? Tidak lain adalah Raden Djokomoyo atau Ki Ageng Soleh. Di video sebelumnya saya sudah melakukan wawancara kepada pengurus makam Raden Djokomoyo yang ada di Blambangan, yaitu Kang Mas Imam Mas Hadi, ya. Juga saya sudah mereview, sudah melaporkan tentang adanya sumur antik di makam tersebut, ya. Cek lagi video-video sebelumnya, ya saudaraku. Di video kali ini saya ingin menggarisbawahi dari perunutan silsilah keturunannya di Kitab Pustaka Dara Agung halaman 102, kemudian loncat ke halaman 40, halaman 40 sampai 53. Ingin saya garis bawahi saudaraku, setelah melakukan perunutan di Kitab Pustaka Dara Agung dan mengecek data fakta yang ada, tanda-tanda atau ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang sampai kepada saya, maka ini ingin saya garis bawahi bahwa ternyata Raden Djokomoyo atau Ki Ageng Soleh, beliau ternyata
adalah cikal bakal ya yang menurunkan keturunannya, yang menurunkan para bupati di tanah Jawa. Sekali lagi, beliau adalah cikal bakal para bupati di tanah Jawa. Jepara, Pati, Blora, Kudus, Purwodadi, Salatiga, Semarang, ya, Bejagung, Tuban, dan Surabaya. Tentu tidak ketinggalan Demak. Bahkan Bupati Demak yang sekarang, ya, Ibu Hajah Eistianah binti Bapak Haji Nur Halim almarhum almaghfur lahu, itu adalah keturunan dari Raden Joko. Ini saya sampaikan silsilah Raden Jogomoyo atau Ki Ageng Soleh dan keturunannya secara lengkap. Silsilah Raden Jogomoyo atau Ki Ageng Soleh beserta keturunannya dapat ditelusuri di Kitab Pustaka Dara Agung, ya, di Kitab Pustaka Dara Agung tulisan Raden Darmawasito yang diterbitkan pada tahun 1937, halaman 102 dan halaman 40 sampai 53. Jadi ini merunut silsilah Raden Jogomoyo itu tidak halamannya urut, kita harus cari-cari dengan teliti. Dimulai dari halaman 102 yang menunjukkan kawontenanipun Brawijayan atau keberadaan Brawijaya 1 sampai Brawijaya 5. Kemudian Brawijaya 5 itu punya 100 orang putra, putri keturunannya. Sudah saya sampaikan di video sebelumnya, ya, part 1, part 2, part 3 Prabu Brawijaya 5 dan nama-nama putra keturunannya. Berikut kita khusus di video ini kita akan bahas tentang silsilah Raden Jogomoyo, ya, dan keturunannya. Kita mulai dari Prabu Brawijaya V alias Haryo Hongkowijoyo alias Raden Alit menikah dengan putri Klungkung Dimbali, berputra Raden Jogomoyo. Raden Jogomoyo ini di dalam daftar nama putra-putra keturunan Brawijaya V tercatat putra nomor 6. Kemarin sudah kita sampaikan. Raden Jogomoyo ini menjadi adipati atau raja kecil di Klungkung, Bali, bergelar nama Haryo Dewa Kebut. Raden Jogomoyo atau Haryo Dewa Kebut menikah dengan seorang istri di Bali, berputra Gede Dewa Timur. Gede Dewa Timur ini yang melanjutkan tampuk pemerintahan di Klungkung, Bali. Sementara itu Raden Jogomoyo, ya, ini sudah meninggalkan Bali, kemudian berkelana mengikuti gurunya kemana pergi berdakwah agama Islam. Raden Jogomoyo ini di masa menjelang usia sepuhnya, beliau memeluk agama Islam atas dakwah Islam dari Syekh Wali Lanang, ya. Syekh Wali Lanang punya nama lain yaitu Syekh Ishaq Sani atau nama asalnya adalah Syekh Abdul Islam, putra dari Syekh Maulana Abu Ali Ahmad Ishaq Imamul Pase. Syekh Maulana Abu Ali Ahmad Ishaq Imamul Pase ini adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro. Raden Jogomoyo menjadi adipati raja kecil di Klungkung, Bali, bergelar nama Haryo Dewa Kebut, menikah dengan istri di Bali, berputra Gede Dewa Timur. Gede Dewa Timur ini, ya, meneruskan tampuk pemerintahan di Bali, Klungkung, ya. Balinya Bali Klungkung. Gede Dewa Timur menikah dengan Nyai Ageng Donan, berputra Menak Sembito. Menak Sembito ini masih meneruskan tampuk di Bali, ya. Menak Sembito berputra Menak Tinebah, ya. Menak Tinebah ini alias Simbah Panebah. Ini makamnya di Kauman Gang 4 RT 06 RW 01 Kelurahan Bintoro di belakang BRI Demak. Cerita yang sampai kepada saya itu Menak Tinebah ini merupakan tokoh atau jaksa kerajaan Demak zaman Sultan Trenggono, jaksa yang paling berani mengungkap kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran hukum, terutama yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kesultanan yang tidak bisa disentuh atau sulit disentuh
oleh aparat sore saiki ora iso disentuh oleh polisi begitu. Ini saya sudah ketemu ini beliau sudah memperkenalkan diri pada saya. Tepungke aku mbahmu Tinebah, bukan Panebah, Tinebah. Omahku mburi bang. Beliau mengulurkan tangan sambil kemudian memberi isyarat kepada saya, menyuruh saya untuk menempati di sebuah tempat di Kauman Gang 4, yaitu tempat yang sampai sekarang saya dirikan rumah. Beliau berkata, seliramu nunggu kono ya, gitu isyaratnya dalam mimpi, sambil menunjuk arah tempat yang sekarang ini saya dirikan rumah tinggal saya, yaitu di Kauman Gang 4, RT 06, RW 1, Kelurahan Bintoro, Demak. Setelah mimpi tersebut, 3 hari kemudian saya didatangi oleh Mas apa kayak putra dari Kang Mas Badri almarhum almarhum datang ke rumah sore-sore, Pak Guru, jenengan mangke kentenggane Bapak bar maghrib tuh. Terus saya datang ke rumah Kang Mas Badri almarhum almarhum itu, ternyata apa? Sampai di sana ditawari untuk membeli tanah. Ya, letaknya sesuai dengan yang ditunjukkan dalam isyarah mimpi saya tadi. Ya, langsung saya beli tanpa menawar, tanpa saya tahu melihat lokasi atau luas tanahnya. Pokoknya bar ngimpi ngono kok cocok karo kejadian nyata, ya saya terima itu sebagai karunia dari Allah, tanda atau ayat, dan saya berharap banyak berkah dari situ. Begitu saudaraku. Jadi Minak Tinebah ini oleh masyarakat setempat masyhur disebut Simbah Panebah. Beliau adalah jaksa kerajaan Demak zaman Sultan Trenggono. Makamnya di Kauman Gang 4, RT 06 RW 1, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, di belakang BRI Cabang Demak. Berikutnya Minak Tinebah ini berputra Raden Pasojo. Raden Pasojo berputra Raden Waruju. Raden Waruju berputra Raden Wagio. Nah, saudaraku, di kitab Pustaka Dara Agung, Raden Wagio ini tertulis punya nama alias Tumenggung Honggoboyo. Ini sudah dipajang nih sebagai pembesar di kerajaan Pajang. Nah, gitu saudaraku. Kita lanjut ya. Raden Wagio atau alias Tumenggung Honggoboyo ini sudah dipajang, berputra Ki Mas Karto 1. Ki Mas Karto pertama. Ki Mas Karto pertama punya nama alias Tumenggung Yudonegoro. Ki Mas Karto pertama alias Tumenggung Yudonegoro ini berputra Raden Hasri alias Raden Wanengpati alias Panembahan Yudonegoro kedua. Ini saya menulis sesuai dengan yang saya runut di kitab Pustaka Dara Agung, saudaraku. Kemudian Raden Hasri ini berputra Raden Hono, ya. Raden Hono punya nama alias Tumenggung Yudonegoro ketiga. Ini sudah menjadi pembesar di Sedayu. Raden Hono berputra Ki Mas Karto kedua, ya. Jadi saudaraku, di buku Pustaka Dara Agung ini harus teliti, benar-benar teliti, cermat. Jadi Ki Mas Karto kedua ini adalah buyut dari Ki Mas Karto ke-1, ya. Jadi merunut silsilah itu harus cermat, harus teliti, tidak serta-merta yang ada urutannya 1, 2 itu adalah bapak dan anak, tetapi harus dirunut secara cermat, secara teliti. Terbukti di sini Ki Mas Karto 1 dan Ki Mas Karto kedua ini adalah sebagai buyut, ya, generasi 1, 2, 3, generasi ketiga. Kita lanjut saudaraku. Ki Mas Karto kedua alias Tumenggung Resojiwo ini sudah di Mataram. Era Pajang selesai, berganti era Mataram, ya. Ki Mas Karto kedua alias Tumenggung Resojiwo ini sudah mengabdi sebagai pembesar di Mataram. Menikah dengan Roro Sati, syaratan di Pustaka Dara Agung seperti itu. Menikah dengan Roro Sati, ini putri Datuk Soleman. Berputra Ki Mas Ragil.
Sebagai tambahan informasi ya, ini Ki Mas Ragil ini punya nama alias Mas Ngabei Jiwo Suto. Punya juga nama alias Tumenggung Citrosomo Pertama, Bupati Jepara. Nah, inilah Bupati Jepara yang pertama di zaman Mataram ya. Saya pernah ziarah di makam beliau, berada di komplek makam Citrosoman Sendang Jepara ya. Jadi Ki Mas Ragil atau Citrosomo 1 ini makamnya di komplek itu ada di dalam gedung ya, dalam gedung ya. Di dalam gedung itu ada beberapa makam juga, saya tidak hafal. Dan di depan pintu masuk gedung itu ada makam Raden Sosrokartono ya. Ya termasuk Bupati Jepara juga. Beliau yang masyhur sebagai ayahanda Ibu kita Kartini, Raden Ajeng Kartini itu. Kita lanjut. Ki Mas Ragil ini punya anak dua, ya ini 14.1 dan 14.2. 14.1 berarti anak yang lebih tua. Kakaknya 14.2 berarti lebih muda atau adiknya. Ki Mas Ragil atau Tumenggung Citrosomo 1, Bupati Jepara ini punya putra yang namanya Mas Ngabei Sumowijoyo. Mas Ngabei Sumowijoyo punya nama alias Kanjeng Tumenggung Citrosomo kedua ya, Bupati Jepara. Ya. Ini Mas Ngabei Sumowijoyo atau Citrosomo kedua ini tidak berputra, saudaraku. Ada catatannya di situ di Kitab Pustaka Dara Agung. Setelah wafat, kedudukannya digantikan adiknya. Ya. Ini Mas Ngabei Sumowijoyo atau Kanjeng Tumenggung Citrosomo kedua ini di dalam buku Kitab Pustaka Dara Agung ditulis makam beliau ada di Bapangan Jepara. Makamnya ada di Bapangan Jepara. Berarti bukan di komplek Citrosoman Sendang Jepara ya. Kemudian Trah Citrosoman ya itu dari Mas Ngabei Sumowijoyo atau Kanjeng Tumenggung Citrosomo kedua tadi tidak berputra, setelah wafat digantikan oleh adiknya yaitu bernama Mas Ngabei Kromo Wijoyo. Mas Ngabei Kromo Wijoyo ini putra dari Ki Mas Ragil tadi ya, punya nama alias Tumenggung Citrosomo ketiga, menggantikan kakaknya sebagai Bupati Jepara. Setelah wafat dimakamkan di Astono Sendang Jepara. Saya juga sudah ziarah di makam beliau ini. Kita lanjut saudaraku. Mas Ngabei Kromo Wijoyo atau Mas Tumenggung Citrosomo ketiga berputra Kiai Tumenggung Citrosomo keempat. Ya. Kiai Tumenggung Citrosomo keempat menggantikan ayahandanya Mas Tumenggung Citrosomo ketiga sebagai Bupati Jepara. Ini Kiai Tumenggung Citrosomo keempat ini tidak berputra ya. Setelah wafat, kedudukan Bupati Jepara digantikan oleh adiknya yang bernama Mas Ngabei Mangkuwijoyo ya. Ini adiknya ya. 15.1 ini kakaknya, putra dari Mas Ngabei Kromo Wijoyo atau Citrosomo ketiga. Kiai Tumenggung Citrosomo keempat, kakaknya sebagai bupati tidak berputra, setelah wafat digantikan oleh adiknya yaitu Mas Ngabei Mangkuwijoyo. Mas Ngabei Mangkuwijoyo alias Ronggo Joyo Sentiko ini menjadi bupati di Kudus ya. Kemudian pindah jadi bupati di Lamongan. Kemudian menjadi bupati di Jepara menggantikan kakaknya. Ya ini tadi Kiai Tumenggung Citrosomo 4 bergelar Tumenggung Citrosomo kelima. Makamnya di Astana Sendang Jepara atau komplek makam Citrosoman. Saya juga sudah ziarah sampai makam beliau. Kita lanjut saudaraku. Mas Ngabei Mangkuwijoyo bin Mas Ngabei Kromo Wijoyo. Mas Ngabei Mangkuwijoyo alias Ronggo Joyo Sentiko alias Tumenggung Citrosomo kelima berputra Mas Agus Kasan. Ya ini Mas Agus Kasan. Mas Agus Kasan ini saudaraku, saya mempunyai catatan-catatan yang banyak dan luar biasa. Mas Agus Kasan
alias Mas Ngabei Notowijoyo. Jadi Mas Agus Kasan ini punya nama alias Mas Ngabei Notowijoyo. Ini beliau menjadi Mantri Anom di Semarang. Setelah ayahnya wafat, menjadi Bupati Jepara. Bergelar Mas Tumenggung Citrosomo 6. Ini di Kitab Pustaka Dara Agung ditulis tahunnya, yaitu tahun 1800 Masehi. Kemudian pindah menjadi Bupati Tuban. Ini juga bahkan dicatat tanggalnya. Mas Agus Kasan atau Tumenggung Citrosomo 6 ini telah menjadi Bupati Jepara, pindah menjadi Bupati Tuban. Ditulis tanggalnya, yaitu tanggal 30 Agustus tahun 1815. Pindah lagi menjadi Bupati Lasem, juga ditulis tanggalnya, tanggal 21 Juli 1816. Oh, menjadi Bupati Tuban cuma setahun ya, 1815 Agustus ya. Kemudian menjadi Bupati Lasem mulai 21 Juli 1816. Setahun ya. Wis mbuh zaman biyen. Kemudian pindah menjadi Bupati Jepara lagi. Ya, ini tertulis tanggal 3 September tahun 1821. Ini menjadi Bupati Jepara, ya. Jadi Mas Agus Kasan ini tokoh yang hebat, mobilitasnya tinggi. Awalnya menjadi Mantri Anom di Semarang. Mantri Anom itu apa ya? Setelah ayahnya wafat, menjadi Bupati Jepara, bergelar Mas Tumenggung Citrosomo 6 tahun 1800 Masehi. Kemudian pindah menjadi Bupati Tuban 30 Agustus 1815. Kemudian pindah menjadi Bupati Jepara 21 Juli 1816 tahun ya. Terus pindah menjadi Bupati Jepara lagi tanggal 3 September tahun 1821. Saudaraku, catatan tentang Mas Agus Kasan ini masih belum selesai. Ya, ini kita lanjut. Bulan Februari tahun 1836 memperoleh hadiah tanah di Bonorebu, Kalinyamat. Dari siapa hadiah itu? Tertulis di Kitab Pustaka Dara Agung. Dari Gouvernement General Marcellus Herman Willem Daendels. Oh, ternyata Mas Agus Kasan ini pada bulan Februari 1836 memperoleh hadiah tanah di Bonorebu, tanah Perdipan kali ini, Kalinyamat, dari Gouvernement General Marcellus Herman Willem Daendels. Karena, ya ini karena, menarik ini, karena berhasil membuat jalan raya Demak Semarang, dalam kurung Jalan Daendels. Woi, keren. Baru tahu kita, ternyata yang membuat jalan raya Demak Semarang pada zaman Daendels itu pandeganya ya, ternyata bernama Mas Agus Kasan alias Mas Ngabei Notowijoyo alias Mas Tumenggung Citrosomo 6. Wih, keren. Wih, baru tahu ini. Ini data sejarah yang penting, yang sangat penting bahkan menurut saya. Bagi Demak, Kabupaten Demak, masyarakat Demak, karena beliau ini meskipun makamnya di Citrosoman Sendang Jepara, tapi kan dia keturunan dari Raden Jokomoyo, Ki Ageng Soleh, yang makamnya ada di Blambangan, Jalan Lingkar, Desa Kendal Doyong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Ya, Gouvernement General Marcellus Herman Willem Daendels, penjajah kok ngasih hadiah. Kuwi nara gaweane mutune juara istimewa ya ora mungkin. Ya. Kemudian Mas Agus Kasan ini beliau wafat 11 Maret tahun 1837. Ini angka-angka ini, tanggal ini tercatat di Kitab Pustaka Dara Agung. Beliau setelah wafat dimakamkan di Astana Sendang Jepara, dari komplek makam Citrosoman Sendang Jepara. Istri Pangeran Citrosomo 6 ada 2 orang. Ya, satu Raden Ayu Hubrek. Istri beliau yang pertama itu bernama Raden Ayu Hubrek. Diterangkan di situ Raden Ayu Hubrek itu istri Raden Mas Agus Kasan yang pertama itu bernama Raden Ayu Hubrek.
Raden Ayu Hubrek itu cucu dari Pangeran Sambernyowo Surakarta. Woi, hebat ini. Terkait dengan Pangeran Sambernyowo barang. Pangeran Sambernyowo itu sejak kecil saya dengar nama beliau itu legendaris banget, patriotik banget, keren banget itu dalam imajinasi saya itu. Istri yang kedua bernama Raden Roro Rengganis. Ini Raden Roro Rengganis, istri yang kedua ini wafat tanggal 2 Juli 1865. Dimakamkan di Sendang Jepara juga. Jadi Roro Rengganis, istri kedua dari Raden Mas Agus Kasan atau Mas Ngape Notowijoyo atau Mas Tumenggung Citrosomo 6 itu bernama Roro Rengganis, wafat 2 Juli 1865 dan dimakamkan di Sendang Jepara. Ini kemudian ya ada keterangan tambahan. Dari kedua istri tersebut dikaruniai putra. 1. Nyai Ageng Tilarso. Nah, Nyai Ageng Tilarso ini ada keterangannya makamnya di Bejagung, Tuban. 2. Raden Haryo Citrowinoto. Tidak ada keterangan. Yang nomor 3, Mas Agus Supeno. Mas Agus Supeno lahir Senin Wage, tanggal 28 Mei 1795 di Jepara. Tahun 1816 menjadi patih di Tuban, berjuluk Mas Ngabehi Notowijoyo. Tahun 1819 menjadi bupati di Tuban, ya, berjuluk Raden Tumenggung Citronegoro. Juga diberi nama gelar Pangeran Citrosomo ke-7 di Tuban, Tuban. Kita lanjut saudaraku. Mas Agus Supeno beristri 2 orang. 1. Raden Roro Munteng. Ini keterangannya adalah putri Raden Aryo Panji Cokronegoro, Bupati Surabaya. Nomor 2, istri yang kedua Raden Ayu Sudorowerti. Ini ada keterangannya putri Raden Aryo Adipati Citrosomo 7, Bupati Jepara. Nah, ya. Jadi tadi ada Citrosomo 7 yang di Tuban, ada Citrosomo 7 yang di Jepara, ya. Yang putrinya dinikah oleh Mas Agus Supeno ini sebagai istri kedua, bernama Raden Ayu Sudorowerti, ya. Mas Agus Supeno dari kedua istri ini berputra 24 orang. Saya urut ke bawah yang jalur silsilah dengan makna. Yang ada maknanya dan saya paham. Mas Agus Supeno ini wafat hari Senin Pon, bulan Maret tahun 1842. Makam di Bejagung, Tuban. Mas Agus Supeno tadi dari kedua istrinya punya putra keturunan 24 orang. Di antaranya yang saya lanjut di dalam silsilah ini adalah Mas Agus Sujalmo. Mas Agus Sujalmo ini putra nomor 16 dari Mas Agus Supeno. Menjadi naib di Rengel. Rengel itu pati katanya. Atau kalau pemirsa ada yang paham persis Rengel itu di daerah mana, tolong tulis di komentar ya, biar nanti kita lacak sana. Setelah menjadi naib di Rengel Pati, berganti nama Notosumo. Awalnya Mas Agus Sujalmo. Setelah menjadi naib berganti nama Notosumo. Punya istri Raden Ayu Sumarni, putri bungsu nomor 5 dari Raden Tumenggung Aryo Sukarman, Bupati Grobogan. Halo Grobogan, sedulurku. Ini tokoh sesepuh panjenengan saya sebut Bupati Grobogan, Raden Tumenggung Aryo Sukarman. Coba dicek di data-data kabupaten ya. Raden Tumenggung Aryo Sukarman. Ini Bupati Grobogan. Ono pora data-data foto-foto bupati awal sampai akhir di pendopo kabupaten. Kalau ada, tolong cek yang namanya Raden Tumenggung Aryo Sukarman, ya. Beliau ini punya putri namanya Raden Ayu Sumarni,
Raden Ayu Sumarni ini dinikah oleh Mas Agus Sudjalmo. Mas Agus Sudjalmo atau Naib Dirangel Pati, berganti nama Noto Sumo, ya. Dan ini saya lanjutkan, masih ingin membahas dari Raden Temenggung Aryo Sukarman ke atas, ya. Ini saya runut khusus untuk Temenggung Aryo Sukarman, Bupati Grobogan, karena ada ikatan batin, ya. Saya asli Ngrawing Ngambarjo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan. Asli saya dari sana. Jadi ini daerah asal, ya, daerah lahir. Saya buka sejarah silsilah sepuh leluhurnya biar berkah semuanya. Sing podo gelem birrul walidain yat ulah, ya. Inilah silsilah ke atas istri Mas Agus Sudjalmo yang bernama Raden Ayu Sumarni tadi toh, ya. Binti Raden Temenggung Aryo Sukarman, Bupati Grobogan. Raden Temenggung Aryo Sukarman, Bupati Grobogan ini ternyata ayahnya bernama Raden Ngabei Surodiprojo. Di kitab Pustaka Darah Agung, Raden Ngabei Surodiprojo ini tertulis sebagai Wedono Grogol Demak yang makamnya di Sidomukti Ngembak Purwodadi. Ini Kawedanan Grogol Demak itu dulu saya masih sekolah SMP, SPG itu masyhur karena saya tinggal di Karangsari. Wedono Grogol Demak itu ada yang bernama Raden Ngabei Surodiprojo. Ini adalah ayahanda dari Raden Temenggung Aryo Sukarman, Bupati Grobogan, ya. Saya lanjut ke atas, ya. Raden Ngabei Surodiprojo Wedono Grogol Demak, makamnya di Sidomukti Ngembak Purwodadi. Ini adalah putra dari Raden Adipati Surodiningrat pertama, Bupati Salatiga. Tahunnya 1863 sampai 1885. Makamnya di Kalicacing, Salatiga. Ya. Raden Adipati Surodiningrat I, Bupati Salatiga. Ini adalah putra dari Kiai Tumenggung Surodiningrat, Bupati Jepara Kilenan. Makamnya di Berkota Semarang. Tumenggung Surodiningrat, Bupati Jepara Kilenan, makam di Berkota Semarang adalah putra dari Kiai Adipati Surodiningrat, Bupati Demak. Makamnya di Metaraman Kota Pati. Itulah saudaraku silsilah Raden Jokomoyo atau Ki Ageng Soleh yang semula menjadi Raja Kelungkung Bali karena memilih Islam sebagai jalan menuju kemuliaannya. Beliau meninggalkan tampuk pemerintahan di Bali, diserahkan kepada putranya. Beliau berkelana mengikuti perjalanan dakwah syiar agama Islam gurunya, yaitu Syekh Wali Lanang atau bernama juga Syekh Ishaq Sani atau bernama Syekh Abdul Islam bin Syekh Maulana Ishaq Imamul Pase bin Syekh Jumadil Kubro. Begitu, ya. Ini kita lanjut dari Mas Agus Sudjalmo. Putra dari Mas Agus Sudjalmo tadi bernama Buyut Ngasiran. Salah satunya bernama Buyut Ngasiran alias Buyut Abdus Salam. Makamnya di Mbetokan, saudara-saudaraku. Saya sudah berkunjung ke sana. Buyut Ngasiran alias Buyut Abdus Salam, makamnya di Mbetokan, punya istri namanya Buyut Umirah. Buyut Umirah ini dari Gumiring Lor, berputra Simbah Kasio, ya. Simbah Kasio ini punya nama alias Simbah Muhyi, Haji Muhyi, ya. Haji Muhyi. Makamnya di Menco Demak. Simbah Kasio atau Simbah Haji Muhyi ini punya istri namanya Simbah Tasmah. Makamnya di Rembang. Punya putra namanya Haji Nur Halim. Boboh Haji Nur Halim almarhum almaghfurlahu punya istri namanya Hajah Nur Halimah. Dulu bernama Sri Suwarni binti Simbah Haji Matori bin Buyut Sali, ya, atau Haji Abdurrahman bin
Canggah Paiman. Berputra 6 orang. Jadi saya ulang, Bapak Haji Nur Halim almarhum almaghfur lahu dimakamkan di Jalan Lingkar Demak, Jogoloyo, Wonosalam, Demak. Makam Bapak Haji Nur Halim itu kalau ditarik garis lurus itu sederet dengan makam leluhurnya, yaitu makam Raden Jogomoyo, Ki Ageng Soleh, Raja Klungkung Bali, ya, yang berhijrah demi kemuliaan hidup dan matinya, menetapi memegang teguh agama Islam sehingga mengembara berkelana dari Bali, kemudian ke Banyuwangi, ke Kaliwungu, Kendal, Semarang, Demak, Kalipucang, Welahan, Nalumsari, Gumiring, daerah Jepara sekitarnya itu, ya. Kemudian diperintah gurunya yaitu Syekh Eskak Sani atau Syekh Wali Lanang, Raden Jogomoyo itu disuruh berdakwah agama di daerah Demak. Untuk menemukan daerah yang cocok di hati, disuruh memberi nama Blambangan. Bapak Haji Nur Halim almarhum almaghfurlah dari garwo Ibu Hajah Nur Halimah ini berputra 6 orang. Nomor 1, Haji Hasanuddin Bintoro. Mohon maaf sedulur, namanya di KTP itu Haji Hasanuddin, tapi nama Bintoro ini lewat lisan saya tambahkan sebagai nama lakof kepada beliau karena saya disuruh. Saya hanya menyampaikan amanah dari para sesepuh. Jadi saya secara pribadi sudah menanya Mas Hasanuddin ini, saguh opora nomor nama lakof iki para sesepuh, yaitu Bintoro. Pas udan deres bledek, ya. Mas Hasanuddin bilang, injih saguh Pak. Nah, alhamdulillah para sepuh kido bunga. Jadi putra barep dari Bapak Haji Nur Halim dari garwo Ibu Hajah Nur Halimah ini yang barep bernama Haji Hasanuddin. Diberi nama lakof, nama tambahan yaitu Bintoro. Menjadilah nama Haji Hasanuddin Bintoro. Yang nomor 2 putra beliau Bapak Haji Nur Halim adalah Ibu Hajah Istianah, Bupati Demak yang sekarang. Ini pemimpin kita lur. Masyarakat Demak dimanapun berada, alhamdulillah pemimpin kita, bupati kita ternyata terah keturunan dari tokoh luhur darah agung di Nusantara ini. Kita bersyukur, mudah-mudahan dengan terbuka ini silsilah, terbuka riwayat ini, energi positifnya lepas menebar ke seluruh penjuru, membawa kebaikan dan kemaslahatan dunia akhirat. Amin. Putra Bapak Haji Nur Halim yang ketiga namanya Lukman Hakim. Yang keempat namanya Afifatun Nazifah. Yang kelima namanya Farid Khairul Rizal. Putra yang nomor 6 namanya Faruk Al-Kasyaf Abdillah. Inilah saudaraku, maka selesailah tugas saya dalam memenuhi perintah dari para sesepuh untuk merunut, mengungkap sejarah dan silsilah Raden Jogomoyo atau Ki Ageng Soleh yang semula menjadi raja di Klungkung Bali, kemudian makamnya bisa berada di Blambangan, Jalan Lingkar, Desa Kendal Doyong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Dengan demikian sudah saya sampaikan utuh penuh apa-apa yang sudah saya ketahui dan menjadi amanat bagi saya menyampaikan, sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya lakukan ini, yang kami lakukan ini bermanfaat untuk Kabupaten Demak, khususnya meluas kabupaten-kabupaten sekitarnya, Kabupaten Pati, Jepara, Salatiga, Kudus, Tuban, Grobogan yang tadi leluhurnya juga saya sebut masuk dalam rangkaian keturunan Raden Jogomoyo atau Ki Ageng Soleh yang makamnya ada di Jalan Lingkar, ada di Blambangan. Sekali lagi, makamnya ada di Blambangan, Jalan Lingkar,
Desa Kendal Doyong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.